indikator. Indikator paling penting untuk pemerintah melihat ataupun menilai kondisi real masyarakat adalah konsumsi rumah tangga. Tapi sebenarnya ada faktor lain. Mungkin Kak DJ bisa jelaskan apa faktor lain? Oke, jadi sebenarnya kenapa Indonesia masih bisa tumbuh 5% ini adalah bukan cuma sebetulnya kita ada faktor kuatnya konsumsi kita gitu, tapi juga sebenarnya ada faktor dari yang tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Gubernur Peri ya kemarin ya di KSSK bahwasanya ekspor itu juga salah satu penopang dari pertumbuhan dan akan terus menjadi penopang pertumbuhan di akhir tahun. Nah, di sini kita lihatnya indikator yang kuat justru ada sebenarnya ekspor dan investasi. Tapi ada tapinya nih, ekspor dan investasi ini justru ditopang lagi oleh si program kebanggaan ya pemerintah yaitu hilirisasi gitu. Nah, hilirisasi ini sayangnya karena mereka ada di wilayah-wilayah timur Indonesia yang notabene sebenarnya secara penduduk tidak banyak, tidak sebanyak Jawa dan Sumatera, maka dari itu tidak tercermin di konsumsinya gitu. Jadi konsumsi mungkin yang tinggi, yang pertumbuhan ekonominya tinggi justru di daerah-daerah yang menjadi pusat hilirisasi. Pertambangan. Ya, that's why di daerah-daerah sana tidak ada tuh penurunan penjualan kendaraan. Justru penjualan kendaraan cukup stabil, malah cenderung meningkat gitu. Sementara di Pulau Jawa yang jumlah penduduknya banyak, karena mereka belum merasakan dampak sepenuhnya dari hilirisasi dan ekspor dari produk-produk hilirisasi dan termasuk investasi, makanya tidak tercermin pertumbuhan yang lebih tinggi atau sebanding dengan wilayah timur yang menjadi pusat hilirisasi. Nah ini justru ada pembalikan sebenarnya ya, dan kita berharapnya sih tidak hanya daerah timur aja nih, tapi juga Jawa dan Sumatera ke depannya juga bisa terdampak ya, ada peningkatan konsumsi rumah tangga juga. Betul. Ya. Nah, satu yang tadi saya catat juga adalah pemerintah yang optimis pertumbuhan kredit ini akan tumbuh di 7,7% dan investasi ini naik 2 digit. Tapi di lapangan yang masih sering kita dengar adalah pelaku UMKM ini sulit sekali mendapatkan kredit dengan bunga terjangkau. Kalaupun iya, nanti floatingnya sangat tinggi sekali. Gak usah ngomong floating deh, untuk mendapatkan bunga terjangkaunya aja udah susah banget. Nah, apa yang salah nih dengan penyaluran kredit ini? Iya, kalau kita lihat memang tren suku bunga kan terus turun ya, dari suku bunga acuan juga terus turun, suku bunga penjaminan juga terus turun. Tapi memang yang harus diakui dan beberapa kali juga Menteri Keuangan bilang bahwasanya tingkat bunga kredit penurunannya tidak secepat tingkat bunga acuan gitu kan. Walaupun sudah menurun, tapi mungkin belum menjadi batas yang mungkin affordable buat para UMKM ini. Tapi sekarang ini sudah jauh lebih baik gitu. Kalau kita lihat kan kredit investasi juga tumbuh cukup signifikan gitu ya. Nah makanya beberapa waktu lalu kan beberapa hal seperti stimulus yang akan diberikan ke pengusaha-pengusaha kecil ya, baik itu mungkin lewat program Koperasi Desa Merah Putih gitu, atau mungkin stimulus-stimulus lain seperti suku bunga murah untuk pembelian rumah, 3 juta rumah dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi trigger atau pemicu untuk UMKM ini kembali bergerak. Di sisi lain memang ada permasalahan hutang-hutang masa lalu yang memang banyak sekali macet gitu ya, yang kecil-kecil ini. Makanya kemarin sempat ada wacana bahwasannya hutang yang di bawah 1 juta rupiah itu yang macet dihapus bukukan gitu kan. Ini gunanya adalah supaya mereka ini bisa mengajukan kredit baru gitu. Karena kan banyak sekali yang tersangkut tidak bisa mengajukan kredit baru karena memang BI checkingnya atau slicknya ya sekarang ini tuh terganjal gitu karena masih ada tunggakan ataupun utang yang tidak terbayar gitu. Di info juga bahwa sebenarnya laporan cadangan devisa kita bagus, nilai rupiah kita juga terkendali, walaupun sebenarnya dari sebelum Pak Kementerian Keuangan menjabat ke sekarang tuh sudah ada kenaikan sebenarnya, walaupun cuma di berapa rupiah terakhir gitu ya, berapa persen. Tetapi dibilang juga harga barang impor, biaya logistik masih sangat tinggi, akhirnya menekan industri. Ini loh yang akhirnya bikin masyarakat berpikir kok data tuh serasa bagus semua, padahal di lapangan tuh sebenarnya nggak kayak gini gitu loh. Gimana Kak DJ? Oke, jadi terkait dengan cadangan devisa yang terjaga, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya cadangan devisa kita justru tergerus ya di bulan Agustus, September ke Oktober gitu. Nah ini tergerusnya kenapa? Karena efek dari nilai tukar kita yang terdampak dari tekanan global. Nah kemudian impor yang tinggi dan tadi juga biaya logistik yang mahal. Nah impor yang tinggi dan biaya logistik yang mahal ini, pertama impor yang tinggi justru kita lihat adalah jelang-jelang akhir. Terakhir di Oktober itu memang ada kenaikan impor, namun ini lebih karena
pengusaha atau produsen melakukan stocking jelang akhir tahun, dan selain itu ada efek dari kenaikan tarif, termasuk juga dari efek dari tarif AS gitu. Dan kemudian juga ada, karena tarif AS ini sudah mulai berlaku untuk beberapa negara, kemudian ada beberapa negara produsen yang justru mengirimkan impornya ke kita, mengalihkan impornya. Nah, ini juga harus diwaspadai. Kemudian juga tadi terkait biaya logistik. Nah, biaya logistik yang naik juga disebabkan oleh sebenarnya adanya juga tekanan global gitu, terkait juga tarif dari nilai rupiah kita yang memang terdepresiasi. Jadi ini pengaruhnya lebih kepada sebenarnya si nilai tukar rupiah juga ini. Ketika nilai tukar rupiah sebenarnya kita bisa jaga dengan baik, otomatis sebenarnya nilai impor kita juga akan lebih bagus, kemudian juga harga tarif logistik juga bisa lebih terjangkau. Iya. Tapi Mas Said sendiri melihat kondisi rupiah kita ini sekarang lagi kondisi sehat, lagi kondisi terkontrol, atau sebenarnya masih volatilitasnya sangat tinggi banget sampai dengan akhir tahun? Ya, memang kalau kita lihat beberapa waktu terakhir memang ada sedikit penurunan, tapi masih di level batas yang wajar sih harusnya ya, yang tidak signifikan gitu. Masih terakhir kalau nggak salah hari ini di 16.700-an gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Walaupun Pak Purbaya bilang waktu itu bahwasannya nanti juga rupiah akan menguat ketika investasi-investasi dari luar itu akan masuk. Bahkan pernyataan beliau ya saatnya jual dolar gitu ya, karena nanti dolar pasti akan melemah, turun. Dan kalau dilihat dari korelasinya ke kredit investasi yang meningkat, ya bukan tidak mungkin gitu. Apalagi Pak Purbaya ini kan sebagai Menko dia sangat menggenjot sekali pertumbuhan ekonomi ya, pastinya akan butuh investasi-investasi yang besar gitu, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu. Jadi harusnya mungkin di kuartal 4 ini atau mungkin di kuartal pertama kita lihat rupiah akan sedikit menguat gitu. Tapi kalau kita ngomongin kredit ya, kredit konsumsi kan melambat, tapi kredit investasi meningkat. Artinya ini sinyal dong kalau masyarakat nih masih terus menahan pembelian mereka meskipun pemerintah ya lagi-lagi ngeklaim kalau stabilitas terjaga. Sebenarnya kredit konsumsi melambat itu ada faktor dari lembaga jasa keuangannya juga mengerem untuk kredit konsumsi. Karena NPL mereka juga NPL mereka masih sangat jelek, tinggi gitu. iya. Mereka sangat selektif untuk menyalurkan kredit konsumsi, terutama untuk yang new client gitu ya. Mereka hanya memberikan ke customer existing yang memang track recordnya bagus. Ini yang menyebabkan akhirnya kredit konsumsi sedikit menurun gitu. Karena memang agak sedikit beresiko kalau terlalu ekspansi di kredit konsumtif dalam kondisi yang sekarang ini. Gitu. Oke, berarti karena memang bank-banknya ini aja ya yang ikat pinggang gitu. Apalagi harusnya sih sekarang kalau bank BUMN udah diguyur harusnya nggak ikat pinggang lagi dong. Tapi kalau boleh menambahkan nih ya, ketika ekonomi mulai membaik itu biasanya yang naik duluan adalah kredit korporasi dulu, baru kemudian kredit konsumsi. Kenapa demikian? Karena sebetulnya yang bisa menyerap kredit secara jumlah besar ini kan dan cepat adalah si korporasi. Baru korporasi itu akan memberikan efek lanjutan ke karyawannya, which is konsumsi rumah tangga gitu. Jadi naik gaji. Iya, gitu ya. Betul, berharap naik gaji ya. Nah ini jadi efeknya memang bertahap sih sebenarnya. Oke. Jadi kita akan lihat seperti apa sampai dengan kuartal 4 nanti. Mungkin yang bisa dibahas lagi juga tentang IMF yang merevisi naik proyeksi ekonomi global dan pemerintah menyebut ekonomi RI menguat. Tapi bagaimana strategi pemerintah memastikan bahwa pertumbuhan ini memang berkelanjutan, bukan sekedar efek stimulus aja. Dan kita kan nggak bisa memastikan apakah Pak Purbaya akan terus melakukan pemberian stimulus ini. Apakah kita akan bergantung dengan stimulus aja gitu, gimana dari Kak DJ? Oke, jadi kita lihat pertama soal IMF kenapa mereka menaikkan, merevisi ke atas proyeksi mereka. Pertama mereka lihat masalah kebijakan AS ini sudah mulai membaik. Itu satu, kemudian maksudnya ada titik temu lah antara AS dan beberapa negara partner. Kemudian juga perang di beberapa wilayah juga semakin tensinya menurun ya. Nah ini jadi alasan kuat mengapa kemudian IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global dan beberapa negara termasuk Indonesia. Nah Indonesia sendiri kita lihat tampaknya Pak Purbaya sangat percaya diri ya, bahkan tadi juga kita lihat Pak Gubernur BI juga percaya diri kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir-akhir tahun ini tuh bisa bahkan bisa di titik atas dari 4,7 sampai 5,3 ya. Nah ini kan berarti 5,5 berarti ini ada harapan bahwa target dari Presiden 5,5% itu tercapai. Nah salah satunya mungkin tadi dikatakan 200 triliun gitu.
Nah, tapi kalau di sini kita lihat 200 triliun sendiri tidak cukup sebenarnya untuk menopang pertumbuhan yang lebih tinggi gitu. Karena memang si uang ini dimaksudkan sebagai cash management pemerintah disalurkan lewat perbankan, kemudian kredit, tapi kredit kan juga butuh waktu untuk diserap uangnya dan ini masih panjang efeknya sebenarnya. Dan yang paling cepat memang pemerintah sudah ngelakuin ini yaitu adalah dengan memberikan insentif. Salah satunya insentif BLT, kemudian juga ada diskon untuk belanja di akhir tahun, kemudian diskon transportasi. Nah, ini sebetulnya akan menjadi salah satu penopang juga dari efek si 200 triliun. Karena 200 triliun butuh waktu ya, sementara insentif ini sifatnya lebih instan gitu. Tapi kita lihat juga kita menangkap kalau Pak Purbaya ini dan tim ekonominya Presiden ini merasa tidak cukup hanya insentif saja gitu, mengguyur fiskal ke masyarakat. Tapi mereka juga membentuk yang namanya P2SP. P2SP ini kayak satgas khusus untuk percepatan program strategis pemerintah. Nah, ini salah satu pokja di dalamnya adalah khusus mengatasi masalah debottlenecking bagi pengusaha di Indonesia. Nah, ini sebetulnya yang kita lihat jangka panjangnya gitu. Iya. Dan menarik juga untuk membahas bahwa sebenarnya kan targetnya di 5,5% ya sampai dengan Desember 2024. Besok tuh akan ada rilis laporan keuangan, konsensus juga melihat sebenarnya malah angkanya ini turun jadi dari 5,1 jadi 5,0 sekian persen gitu. Nah, apakah angka 5,5% ini yang katanya Pak Prabowo bakal kasih hadiah gitu kan ke Menteri Keuangan kita dan selalu diungkit itu gitu kan? Apakah terlalu optimistis atau lumayan mengandai-andai gitu? Kalau kita lihat Pak Menkyu sama Pak Gubernur BI sangat optimis ya. Bahkan Pak Gubernur BI tadi menyatakan bisa lebih baik dari kuartal sebelumnya, berarti lebih baik dari 5,12 dong harusnya ya gitu ya. Tapi realistisnya memang di angka 5% aja ini udah bagus sih kalau di kuartal 3 ya. Memang sebelumnya juga Pak Menkyu bilang kan bakal agak sedikit melambat dibanding kuartal 2 di kuartal 3, tapi di kuartal 4 itu akan kembali naik gitu. Karena di kuartal 3 ini mungkin ada beberapa hal yang membuat pertumbuhan ekonominya jadi sedikit agak turun. Karena kita kan nggak ada libur bersama, nggak ada apa ya kan. Dan di tahun 2026 itu nanti dan Ramadan akan ada di kuartal 1 kan. Iya, dan itu mungkin akan membawa efek dari semua stimulus ini atau kayak gimana Kak DJ? Iya, jadi kita justru menantinya di kuartal 1 ini sebetulnya. Kuartal 4 kita lihat sebetulnya 5,5% ini memang terlalu optimistis gitu ya. Tapi dan kalau 5,5 berarti di kuartal 4 butuh tumbuh lebih dari 5,5% dalam satu kuartal itu. Dan jadi kita lihat kemungkinan baru bisa dicapai mungkin di tahun depan dengan catatan semua kuartal oke dan semua stimulus dan semua strategi ini dijalankan dengan baik dan realisasinya baik. Dan kita lihat ada perbaikan ekonomi di kuartal 1 gitu. Jadi penentunya justru di kuartal 1. Oke, kuartal 1 ya. Berarti 5,5 ini adalah target 2025 in total ya? Yes. In total. Oke, kita akan lihat seperti apa deh. Tentunya kita semua berharap ya perekonomian Indonesia benar-benar bisa tumbuh stabil, terlebih juga sudah banyak sekali diberikan insentif dan juga penopang oleh pemerintah.